Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, sehari setelah perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan mulai dipadati pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi kepadatan di masa arus balik, Polres Lampung Selatan serta pihak ASDP Bakauheni menyiapkan skema khusus. Jika kendaraan sepeda motor membludak, akan ditampung di dermaga 5 Pelabuhan Bakauheni. Saat masa mudik lebaran tahun ini, petugas ASDP mencatat 72.659 sepeda motor, 140.000 unit mobil juga sudah akan menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kondisi arus lalu balik di Pelabuhan Bakauheni dan jalur selatan, kita telah terhubung dengan reporter TV One Leo Chandra di Lampung dan juga Haidar Fasyal di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Pertama kita terlebih dahulu ke Haidar Fasyal di Garut, Jawa Barat. Selamat pagi Fasyal, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah sudah terpantau adanya kepadatan di arus balik tahun ini? Ya baik, selamat pagi Jasmine dan juga pemirsa. Kami kabarkan kepada Anda terkait situasi terkini arus lalu lintas di tempat saya mengabarkan di Simpang Limbangan, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar. Yang mana memang dapat kami informasikan bahwa di kawasan Limbangan ini baik kendaraan yang mengarah ke barat maupun ke barat mengarah ke timur maupun dari timur mengarah ke barat ini terpantau sangat lenggang jaya. Adapun kendaraan yang melintasi jalur ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan juga mobil yang mayoritas kendaraannya ini berplat nomor wilayah Jawa Barat. Meskipun sesekali kami melihat terdapat sejumlah bis antar provinsi yang juga masih melintasi rute Limbangan, Jawa Barat ini. Dan kendati demikian, Jasmine dan juga pemirsa, secara data terakhir di hari kemarin yang kami himpun sejak jam 8 pagi hingga jam 12 malam tadi, ini memang di tempat saya mengabarkan dapat saya katakan bahwa terdapat sejumlah kepadatan kendaraan begitu. Tercatat ada 19.000 kendaraan yang melintasi wilayah ini untuk kemudian mengarah ke timur ataupun wilayah Tasik dan juga wilayah-wilayah lainnya. Sedangkan terdapat sejumlah kendaraan juga yang mengarah ke barat dan totalnya ini terdapat 15.000 kendaraan. Angka ini pun diyakini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yang mana di hari kemarin ini terdapat 15.000 kendaraan, namun pada di hari lusanya ini hanya terdapat 12.000 kendaraan. Artinya sudah ada peningkatan 3.000 kendaraan untuk kendaraan-kendaraan yang melintasi wilayah Limbangan ini untuk kemudian mengarah ke arah barat ataupun arah kota-kota seperti Bandung dan juga Jakarta. Dan memang walaupun saat ini arus lalu lintas terlihat lenggang, namun dapat saya katakan bahwa kemarin ini arus lalu lintas di tempat saya mengabarkan cukup ramai, bahkan sempat mengalami kemacetan hingga kemacetan yang mengular begitu hingga ke Cagak Nagrek atau 8 km panjangnya. Adapun sejumlah faktor kemacetan kemarin ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah adanya berbagai persimpangan di daerah Limbangan hingga Malangbong yang membuat melambatnya sejumlah kendaraan untuk kemudian
memutuskan hendak melalui rute yang mana. Dan juga selain itu diketahui bahwa kemacetan yang terjadi kemarin sedikit banyak diakibatkan juga oleh adanya aktivitas pasar, karena memang di wilayah ini terdapat banyak sekali pasar seperti misalnya Pasar Limbangan, Pasar Malangbong, Pasar Bandrek, dan juga Pasar Lewo yang membuat tentunya sejumlah kendaraan ini menjadi terhambat. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Jasmine. Faisal, Anda mengatakan bahwa kemarin Anda sempat melihat adanya kepadatan lalu lintas. Pada pukul berapa biasanya kepadatan ini terlihat di lokasi Anda mengabarkan? Ya, Jasmine, memang benar sekali bahwa meskipun saat ini lalu lintas lenggang, namun kemarin kami memantau bahwa terjadi kepadatan lalu lintas. Dan kepadatan lalu lintas ini terjadi kisaran waktu sekitar mulai pada pukul 8 pagi hari hingga biasanya hingga menjelang sore begitu, karena di jam-jam tersebut banyak sekali aktivitas, khususnya aktivitas pasar yang memang di jalur selatan ini banyak sekali pasar yang membuat tentunya kendaraan yang melintasi jalur selatan ini menjadi terhambat begitu untuk melaju ke tempat yang ditujunya. Jasmine. Garut, Jawa Barat, kita beralih ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dengan rekan Leo Chandra. Selamat pagi Leo, bagaimana dengan di tempat Anda mengabarkan, apakah sudah terpantau adanya pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak? Selamat pagi Jasmine dan juga pemirsa. Memang untuk di hari H+1 Lebaran ini, pemudik memilih untuk menggunakan jalur pelabuhan Bakauheni, memang di mana kepadatan sudah terjadi pada malam tadi pantauan saya di lapangan, dan ini akan terjadi terus kepadatan dari siang ini juga hingga nanti H+7 Lebaran. Dan untuk Anda yang ingin membeli tiket, memang di Pelabuhan Bakauheni sendiri tidak disediakan pemesanan tiket secara offline. Anda bisa melakukan pemesanannya melalui online, yaitu dari aplikasi Freezy. Dan juga adanya pengalihan arus ini akan terjadi di kilometer 87B dan juga 20B maksud saya, di mana ini akan adanya pengecekan, serta bagi Anda yang ingin membeli tiket, Anda bisa melakukan pembelian di kilometer 87B dan juga 20B, di mana ini dapat mengantisipasi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni sendiri. Dan untuk Anda yang mengendarai sepeda motor dan juga roda 4, untuk jalur lalu lintas timur itu dapat melakukan pemesanan tiket dan juga pengecekan tiket di Rumah Makan Tiga Saudara. Dan untuk harga tiketnya sendiri dewasa itu berkisar 77.000 untuk yang eksekutif dan juga 21.600 untuk yang reguler. Serta untuk pengendara motor sendiri itu ada di 108.000 dan juga 58.500 untuk yang reguler. Dan untuk saat ini per 1x24 jam pantauan di Pelabuhan Bakauheni sudah ada 14.000 unit kendaraan, baik ini kendaraan roda 2, roda 4 seperti motor, mobil, bus, dan juga ada truk logistik. Dan untuk truk barang, angkutan barang ini akan dialihkan ke Pelabuhan Bandar Bakaujaya dan juga Pelabuhan Panjang. Dan untuk menanyakan sendiri perihal apakah nantinya akan ada pengalihan arus di Pelabuhan Bakauheni sendiri, sudah berada salah satu narasumber saya, yaitu AKBP Edwin selaku Kapolres Bandar Lampung Selatan maksud saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bro. Oke. Pak, mau nanya, apakah nantinya akan ada jalur atau arus yang akan mengantisipasi kepadatan, di mana kita tahu ini H+1 Lebaran, karena kita tahu juga bahwasanya cuti bersama ini akan berakhir pada tanggal 26 April nanti. Oke, yang pertama selamat pagi buat pemirsa TV One ya. Jadi kami dari Polres Lampung Selatan tentunya bersama-sama dengan ASDP, KSOP, dan BPTD serta pemerintah daerah sejak lama sudah mempersiapkan. Artinya kita mempersiapkan ini dari jauh-jauh hari. Beberapa hal yang kita lakukan perbaikan, dari melakukan evaluasi yang kita lakukan dari tahun 2022, yang kemudian kita aplikasikan kembali di tahun 2023, beberapa permasalahan yang kita temukan, kemudian inilah kita aplikasikan di pagi hari ini di H+1. Artinya mekanisme yang kita rencanakan yang diantaranya adalah kita melakukan pemeriksaan tiket.
yang dimulai dari Pos Pam Gayam. Itu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2 khususnya. Kemudian di Pos Pam Tiga Saudara. Pos Pam Tiga Saudara itu sendiri yang terletak di lintas timur. Dan kemudian ada di kilometer 20B jalan tol. Nah, khususnya kepada kendaraan-kendaraan roda 4. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan kanalisasi terhadap kendaraan roda 2 yang nantinya tiba di Pelabuhan Bakahuni. Nah, kanalisasi itu sendiri kita membagi dari setiap dermaga yang ada di Pelabuhan Bakahuni sesuai dengan keperluannya. Karena setiap dermaga yang ada di Pelabuhan Bakahuni akan ditempati oleh personil kami Polres Lampung Selatan, kemudian dibantu oleh BPTD dan KSOP serta ASDP sendiri. Nah, ketika itu dalam keadaan kontingensi, maka khusus untuk kendaraan roda 2, kita berlakukan dermaga 5 sebagai dermaga khusus untuk kendaraan roda 2. Kemudian dari itu sendiri, beberapa rekayasa lalu lintas yang kami buat bersama-sama dengan teman-teman ASDP yang ada di Pelabuhan Bakahuni, ada beberapa perubahan. Yang dahulu tidak ada khusus truk dan khusus bus, di tahun ini ada. Jadi salah satu dermaga eksekutif khususnya di daerah parkir barat, kita siapkan satu dermaga yang memang untuk khusus bus. Kemudian selanjutnya kita khususkan kembali untuk dermaga truk. Artinya dalam golongan 5B sendiri kita memang kita siapkan. Kemudian di timur juga kita siapkan untuk kendaraan roda 4 biasa yang kecil. Nah, artinya harapan daripada kami dari Polres Lampung Selatan kepada saudara-saudara saya yang akan melakukan perjalanan, khususnya dari mulai Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, tiket. Itu dulu. Sebelum tiket tentunya diri kita sehat, kemudian kita cek kembali kendaraan-kendaraan kita yang kemudian pada saatnya tiba di sini sama-sama bisa menjaga keselamatan serta nanti bisa menyeberang gitu. Baik, terima kasih Bapak Edwin atas reportasenya. Lengkap sekali ya pemirsa, dan itu dia tadi Jasmine laporan dari AKBP Edwin. Dan juga untuk Anda yang ingin melakukan pemesanan tiket, sekali lagi saya sampaikan untuk dapat melakukan pemesanan secara online di aplikasi Verizi. Seperti itu, kembali ke studio Jasmine dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakahuni Lampung, dan sebelumnya ada rekan Haidar Fasyal mengabarkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh